ready to wear untuk anak muda yang menggunakan, wastra Nusantara untuk koleksi-koleksinya. Oke. Jadi sebenarnya kita biasanya nge-host-nya di studio nih Mas Hmm, Didit. Jadi kalau misalkan aku agak koneksi agak terhalau-halau dikit, mohon maaf ya karena ini oke siap, kondisi Ki. iya karena kondisi membuat kita harus di rumah, jadi kita di rumah dulu deh sementara nge-host-nya. Gak apa-apa Siap. ya Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Mas Didit, tanpa berlama-lama, orang-orang juga udah pada nunggu. Langsung aja waktu dan tempat aku persilakan Mas Didit Maulana. Oke, siap. Kita mulai presentasi hari ini. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah bergabung di kelas hari ini. Buat yang belum menyiapkan kertas dan bolpen, silahkan siapin kertas. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu ilmu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Didit Maulana hari ini akan sharing ilmu ya tentang bagaimana sih kita melakukan market research atau riset untuk mengetahui target pasar kita. Ya, next. Oke, setelah 15 tahun kurang lebih saya bekerja di dunia, ada broadcast, ada dunia retail ya, kemudian saya tahun 2011 launching brand sendiri namanya Ikat Indonesia. Nah ini, penuh dengan riset ya teman-teman, jadi sebelum membangun brand Ikat Indonesia, saya riset dulu siapa target marketnya, kemudian akan dijual di pasar dengan harga berapa, kemudian distribusinya akan ada di mana ya. Jadi, sebisa mungkin teman-teman yang ingin membangun usaha, terutama juga dalam bidang fashion, bisa melakukan riset terlebih dahulu agar strategi marketing kita tepat pada sasaran. Next. Ya, saya terima kasih kepada Ditya Brand Strategist dan Aulia Jasmine yang membantu, untuk persiapan presentasi hari ini. Next. Terima kasih teman-teman sudah berinvestasi ya. Jadi investasi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita sudah investasi waktu, kemudian kita juga berinvestasi untuk membeli tiket hari ini, dan mudah-mudahan apa yang hari ini saya bagikan bisa diterima dengan teman-teman ya. Next. Oke, gimana sih melakukan market research ya atau riset pasar? Ya, dan kenapa penting sekali kita melakukan riset pasar? Ya, jarang sekali orang-orang membuat sebuah strategi sebelum membuat satu usaha. Kadang biasanya semuanya serba sambil jalan, itu pun bisa. Tetapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman sebelum memperbesar usahanya, teman-teman kemudian membuat dulu strateginya seperti apa. Kita sudah melihat di sosial media banyak sekali brand-brand yang mengungkapkan kisah suksesnya. Ya, tetapi hari ini saya akan membagikan rahasia kesuksesan para orang-orang yang membuat retail, perusahaan fashion di Indonesia yang bisa bertahan lama. Ya, jadi kita hari ini akan melihat apakah itu market research atau riset pasar. Kenapa kita harus melakukannya dan gimana sih caranya untuk kita bisa melakukan riset pasar dengan ciri khas dari kelas saya, yaitu setiap kali saya kasih kelas akan ada PR di akhir acara. Nah kemudian juga saya akan minta teman-teman untuk menyimak ya, nanti ada langkah step by step atau langkah demi langkah bagaimana sih kita melakukan riset pasar ya. Oke, next. Nah, apakah itu market research? Ya, ini bisa dibaca di sini, teman-teman. Ya, jadi riset pasar itu adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan informasi tentang sebuah pasar, tentang sebuah produk atau service. Ya, jadi melakukan riset pasar itu nggak melulu kita itu
untuk meraih target usia berapa, tetapi kita akan membuat produk apa, kita akan memasarkan di mana, kemudian kita akan memudahkan kita untuk mempersonifikasikan brand kita ini akan dikonsumsi oleh orang-orang seperti apa. Ya, tentunya sekarang misalnya salah satu yang paling hot target marketnya adalah milenial. Ya, tetapi milenial yang ada di misalnya demografisnya berapa ya? Apakah 20 ke 25, 25 ke 30 ke 35 ya. Jadi itu bisa teman-teman lihat ya, kira-kira mau masuk yang di mana. Nah, kemudian misalnya berdasarkan daerah. Tentunya misalnya milenial di Jakarta dengan milenial di Bali misalnya akan memiliki prioritas dan appetite atau selera yang berbeda juga. Nah, kita akan menyasar ke pasar yang mana? Apakah pasar global misalnya global Indonesia secara global. Nah, itu kita pun juga harus mempelajari ya secara demografisnya, orang-orang Indonesia seperti apa misalnya ya. Jadi kenalilah karakternya, spending habit atau kemampuan mereka untuk mengeluarkan uang atau kemampuan belanjanya dan lokasi. Ya, ini semuanya nanti teman-teman akan susun berdasarkan kebutuhannya ya. Di mana nanti akan menghasilkan sebuah strategi ya, dari market research ini akan lahir strategi, misalnya strategi produk. Produk apa yang harus dibuat ya, misalnya bikin produk baju dari bahan yang tipis, tetapi sebenarnya untuk dijual di daerah yang dingin. Nah, itu kan salah ya gitu. Nah, jadi nanti bagaimana kita bisa menyelaraskan antara produk dengan target market. Nah, makanya target market ini penting ya teman-teman untuk kita pelajari bersama agar sebisa mungkin bisa mencerminkan nanti bagaimana strategi yang akan kita lakukan. Next. Nah, setelah kita menyadari tadi apakah itu market research, sekarang kita akan masuk ke, nah ini adalah langkah-langkahnya nih teman-teman ya. Jadi kalau pertamanya adalah kita gathering data atau mengumpulkan data ya, kemudian menganalisa, menginterpretasi informasi yang ada. Misalnya IKAT Indonesia, kita mau target utamanya adalah 25 ke 30 tahun ya, perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian adalah kita analisa datanya. Dari 25 sampai 30, kita analisa lagi. Kira-kira yang spending power atau kemampuan belanjanya di berapa? Apakah per bulannya mereka kemampuan belanjanya 3 juta ke 5 juta, atau 5 juta ke 10 juta, atau berapa gitu. Sehingga nanti teman-teman akan bisa masuk bagaimana teman-teman mau memposisikan harga ya, harga jual. Misalnya jualan hijab eksklusif ya. Misalnya menyasar pasar milenial, tapi harganya nggak milenial banget. Kenapa? Karena startnya misalnya di 2 juta, wah nggak masuk tuh gitu ya. Jadi kita harus analisa. Nah, kemudian dari informasi kemudian kita interpretasi ya. Jadi intinya adalah di langkah pertama, data-data yang kita kumpulkan, kemudian kita olah sehingga kita bisa menentukan target market utama dari brand kita. Kemudian langkah kedua, ya boleh dicatat ya teman-teman. Langkah kedua adalah kita semakin mengenali customer potensial kita. Ya, bagaimana kita bisa membentuk customer kita, karakteristiknya apa, pengeluarannya seperti apa. Dan yang ketiga adalah kita melakukan competitor review ya. Jadi penting sekali ketika kita market research atau riset pasar, kita tidak hanya fokus untuk produk kita, tetapi kita juga melakukan riset ke kompetitor. Misalnya kompetitor sebelah bikin apa ya? Cek toko sebelah. Cek toko sebelah misalnya, oh dia sekarang ada produk baru, wah harganya lebih murah nih gitu. Nah, kita harus membuka cakrawala kita terhadap para kompetitor. Kenapa? Agar kita bisa lebih relevan lagi teman-teman. Kita bisa berjualan tuh ikut dengan apa yang sekarang sedang ngetren ya. Tidak hanya dari segi produk tetapi dari segi harga. Misalnya ketika sekarang pandemi pasti orang akan lebih milih-milih lagi untuk membeli ya. Jadi pasti akan bijak dalam membeli. Nah, kira-kira sekarang tuh orang spending power-nya di mana sih? Orang pengeluarannya tuh mau di mana sih? Seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan big picture atau gambaran besar dari industri yang akan kita masuki. Ya, next. Nah, kenapa sih kita butuh market research ya? Nah, ini penting banget teman-teman untuk kita pelajari.
Ya, pertama adalah sudah pasti dengan kita mendapatkan misalnya tadi Ikat Indonesia, kita, riset di, apa namanya, umur 25 sampai 30. Nah, bagaimana saya bisa membuat produk yang diminati orang-orang usia 25, 30, tidak menjatuhkan harga saya, tetapi saya, volume berjualannya bisa tinggi gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah market research yang kita lakukan itu untuk meningkatkan sales. Dalam arti kata adalah kita mengubah nih orang yang tadinya LLD atau lihat-lihat doang di Instagram kita atau sosial media kita ya, kemudian mereka jadi membeli ya. Jadi ini meng-convert ya teman-teman, mengubah dari audience ke customer, dari yang LLD atau like-like doang ya, menjadi orang yang akhirnya beli gitu ya. Jadi dengan kita memiliki, data yang tepat tentang market yang dituju, maka kita bisa bermain-main di sana, ya. Nah, kemudian adalah membuat sebuah customer management plan. Dalam arti kata adalah bagaimana kita kemudian membuat satu program untuk customer yang sudah, membeli. Jadi jangan sampai orang beli karena, "Ah, mau beli ah, soalnya nggak enak nih, jualannya Didit nih, beli deh, beli satu," gitu. Nah, kita mengubah bagaimana orang yang jadi dari first time buyer atau yang cuman beli pertama kali, kemudian mereka akan menjadi beli berkali-kali, sampai akhirnya mereka akan bisa menjadi yang ketiga itu, brand promoter, ya. Misalnya, orang pertama kali beli ikat, wah ternyata enak, bahannya nyaman. Kemudian habis dari situ yang langkah kedua, dia mengubah dari customer jadi loyal customer, dari orang yang tadinya frekuensi belinya misalnya ya sebulan sekali, akhirnya jadi seminggu, eee, 1 hingga 2 kali belanjanya gitu ya. Nah, kemudian dari situ karena dia merasa servisnya bagus, produknya bagus, kemudian dengan riset market yang tepat, kita bisa meningkatkan bisnis kita, ya. Jadi yang tadinya jualan misalnya 1 juta per bulan omsetnya. Nah, sekarang kita bisa melipat gandakan, misalnya jadi 2 juta per bulan. Dari loyal customer jadi brand promoter, "Eh, beli deh, itu hijab," misalnya hijab, A gitu ya, "saya kemarin beli di sana. Itu bahannya nyaman, servisnya bagus, pokoknya oke banget deh," gitu. Nah, jadi customer-customer kita akhirnya menjadi brand promoter, di mana untuk saat ini di dunia digital, hal ini sangat penting ya, untuk mendapatkan rekomendasi dari orang luar ya. Jadi kalau untuk saya, brand itu tidak sepatutnya untuk bilang, "Eh, belilah Ikat Indonesia, bahannya bagus, apa namanya, harganya terjangkau." Tetapi brand sekarang bagian promosinya, promosi direct selling-nya itu dipengaruhi oleh orang-orang yang, mereka adalah loyal customer yang kemudian berubah menjadi brand promotor. Ya, next. Nah, jadi tadi kita udah belajar lebih jauh ya tentang bagaimana sih kita bisa membuat sebuah target market untuk, brand fashion kita ya. Jadi pertama teman-teman definisikan dulu ya, semakin spesifik ya, misalnya saya mau 25, 30, penghasilan sebulannya 5 juta ke atas atau misalnya 3 ke 5 juta, kemudian, saya ingin, misalnya berjualan kepada, perempuan aja misalnya karena dia jualannya hijab gitu ya, atau, modest fashion. Nah, kemudian dari situ teman-teman bisa menentukan nih dengan membuat personifikasi atau kita membuat, sebuah apa, eee, gambaran yang tepat ya teman-teman ya tentang, brand kita, maka kita akan menjadi lebih mudah gitu untuk menentukan, wah berarti kalau 25, 30 saya harus ada di Instagram misalnya, saya harus ada, di Facebook juga. Wah, mungkin kalau untuk early, untuk saya ingin memperkenalkan, saya harus ada di TikTok juga kali ya, gitu. Nah, nanti dengan teman-teman mengetahui teman-teman akan berjualan ke mana, maka kita akan mendapatkan gambaran kira-kira platform mana yang ingin kita masuki. Ya, seperti yang saya buat di Ikat Indonesia. Kita, ketika pandemi akhirnya menutup toko-toko offline ya, atau warung-warung, lapak-lapak yang bisa langsung dikunjungi. Dan sekarang kita, toko-toko offline itu, berubah menjadi toko online. Kita tinggal satu ada toko offline, sisanya adalah toko online. Di mana kita ada website sendiri, www.diikatindonesia.com, kemudian kita
juga titip jual nih teman-teman sama marketplace. Teman-teman tahu nggak kenapa kita sebaiknya masuk atau berjualan di dunia digital? Ya, jadi dari 274 juta sekian penduduk Indonesia, pengguna internet atau internet usernya itu ada 220 juta, teman-teman. Ya, di mana 220 juta ini penduduk Indonesia, mereka itu mengakses ke sosial media, ke internet, kemudian untuk buka data dan segala macam. Sehingga kita akan kehilangan peluang apabila kita tidak ada di sana, ya. Dan kemarin saya juga baru, melihat hasil riset dari hasil survei dari marketplace yang warna hijau, warna orange itu ya, itu kurang lebih 50 hingga 70 juta, orang yang datang atau berkunjung ke, aplikasinya gitu. Di mana di sini kalau kita dapat 0,000001 aja ya, dari situ pasti akan menjadi satu potensi yang sangat besar ya teman-teman. Jadi mungkin sekarang saat yang tepat untuk teman-teman bisa beralih, ke dunia digital. Nah, sekarang saya ingin menggambarkan sedikit ya tentang brand Ikat Indonesia, sehingga nanti teman-teman mendapatkan bayangan, gimana sih kalau bikin brand yang tidak hanya seru ketika kita memulainya, tetapi teman-teman bisa mempertahankan, ya. Mempertahankan sebuah brand itu seperti kita, sebenarnya lebih sulit daripada, bikin launching-nya aja atau bikin show gitu ya. Karena mempertahankan brand berarti kita harus memaintain sales atau penjualannya. Kita harus memaintain customer-customer yang sudah ada. Kita harus membuat orang-orang menjadi tertarik dengan apa yang kita buat, dengan sosial media kita. Ya, sehingga nanti orang akan dari mulai follow, mereka akhirnya jadi membeli produk kita. Ya, jadi Ikat Indonesia adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya bangsa kepada generasi muda lewat fashion. Next. Nah, teman-teman, nanti kalau teman-teman udah bikin bisnis nih, dan teman-teman mau mengembangkan bisnisnya, misalnya, aduh saya mau bikin nih sekarang misalnya line yang lebih mahal atau produk yang lebih murah gitu, ya. Tetapi teman-teman tidak ingin merusak brand teman-teman yang sudah ada. Nah, teman-teman nanti bisa bikin atau launching brand sendiri nih, ya, yang lebih premium lagi. Seperti saya waktu itu bikin Swarna ya. Jadi Ikat Indonesia ini kan seperti yang teman-teman lihat tuh bajunya ready to wear ya, dijual di harga 600-700 ribu gitu. Nah, kemudian kita tetap punya satu brand premium di mana ini kalau saya bilang adalah tempat saya untuk mencurahkan ide ketika membuat baju pengantin, ketika membuat macam-macam nih, made to order dan lain-lain gitu. Nah, kemudian di tahun 2013 saya launching Sarupa. Sarupa ini khusus konsep untuk uniform atau seragam ya. Nah, jadi ini juga sangat menarik teman-teman karena bikin seragam itu seru ya. Walaupun profitnya nggak terlalu besar, tetapi kita bisa bekerja sama dengan brand-brand dari corporate-corporate yang sudah besar gitu ya. Jadi akan menjadi portfolio yang sangat baik untuk kita. Next. Nah, ketika kita membuat show, ya banyak orang kemudian melihat bahwa show ini dilakukan hanya untuk seru-seruan, padahal tidak ya. Jadi di dunia fashion, show itu ditujukan salah satunya adalah untuk memperkenalkan produk baru, yang pada akhirnya adalah agar orang-orang bisa belanja produk baru tersebut ya. Jadi memang ujung-ujungnya adalah kita ingin membuat suatu cycle ekonomi atau harus ada siklus ekonominya, harus ada penjualannya agar kita bisa memiliki senapan ya. Dalam arti kata adalah kita memiliki bullet atau peluru agar kita bisa meneruskan perjuangan meraih visi kita gitu. Nah, jadi intinya adalah apa yang kita buat itu harus laku teman-teman, agar teman-teman bisa mewujudkan mimpi teman-teman ya. Jadi Ikat Indonesia Show kita bikin harusnya itu satu tahun itu 2 kali, tetapi sejak pandemi tahun lalu kita bikin sekali itu virtual fashion show. Nah, kemudian tahun ini mudah-mudahan akan ada lagi. Dan tahun depan mudah-mudahan sudah bisa setahun 2 kali lagi ya. Membuat fashion show itu tidak mudah ya,
dan biayanya sangat besar. Jadi teman-teman harus alokasikan budget dari fashion show atau photoshoot atau bikin video ke dalam budget marketing teman-teman ya. Diusahakan misalnya mau jualan barangnya 10 juta. Jangan sampai nanti marketing budgetnya lebih dari 50% ya. Jadi teman-teman harus istilahnya harus bisa saving bulletnya atau bisa melakukan efisiensi ya terhadap budget-budget yang sudah ada. Oke, next. Nah, ketika kita membuat ini fashion show waktu itu lagi tahun ini sebelum pandemi. Ya, jadi dari tenun ikat dengan lurik. Ya, yang menarik adalah ketika kita membuat satu satu tampilan seperti ini, kita itu akan dihadapkan dengan bagaimana kita punya DNA ya, DNA brandnya. Nah kan kalau lihat Ikat Indonesia, kita memang fokusnya di tenun ikat dan ada lurik juga gitu, dan kadang ada batiknya juga. Jadi memang kita fokus main di sana, dan kalau melihat hal-hal seperti ini, tampilan-tampilan seperti ini, kita itu seperti bermain-main ya. Jadi menjadi desainer itu tidak hanya serunya adalah ketika dia menghasilkan satu produk, tetapi ketika bagaimana produk tersebut kemudian bisa dibeli oleh orang ya. Dan kita sudah punya pakem-pakemnya, bagaimana sih untuk menghasilkan satu produk yang diminati orang, yang dibeli orang gitu ya, sehingga jualan kita bisa lestari ya, atau bisa terus-terusan sampai 10 tahun sampai sekarang gitu. Next. Nah, ini adalah show yang kami lakukan di Semarang ya waktu itu, memadukan antara batik lasem dengan bahan-bahan yang lain. Nah, jadi menjadi seorang desainer itu teman-teman nggak cuman kalau saya kan memang passion-nya itu di budaya ya. Nah, dari masing-masing dari kita pasti passion-nya beda-beda. Tetapi ketika teman-teman sudah menjadi seorang fashion designer, teman-teman itu tidak hanya harus bisa menguasai desain aja atau dunia desain. Tetapi teman-teman juga harus bisa mengetahui pasar kita ya, market kita seperti apa, orang-orang seleranya seperti apa, sehingga apa yang kita hasilkan bisa relevan dengan apa yang dicari oleh orang-orang ya. Dan kemudian kalau ditanya biasanya bajunya atau tampilannya kalau saya copy-copy orang lain gimana Mas Didit gitu. Nah makanya nanti ketika teman-teman sudah riset tadi target market, teman-teman tahu nih mau jualan kemana. Mereka itu seleranya seperti apa ya. Kemudian membuat satu riset tentang riset produk, riset warna ya, kemudian riset siluet seperti apa. Nah itu yang teman-teman harus belajar. Belajarnya bisa sambil jalan karena kita trial error. Oh kalau ini laku, oh ini kurang laku. Ini oke, ini nggak oke. Kalau ini kayaknya di kulit yang agak gelap, warnanya nggak keluar gitu. Oh kalau ini ternyata bagus. Nah itu kita taunya itu dari kita mendalami satu koleksi ya. Nanti di situ ketahuan ini laku, ini nggak laku gitu. Jadi semuanya trial error ya teman-teman ya. Saya membutuhkan waktu kira-kira 2 hingga 3 tahun untuk akhirnya menemukan gaya yang tepat untuk brand Ikat Indonesia seperti itu. Next. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan para perajin di berbagai macam daerah. Ini adalah kerjasama yang kami lakukan di Kediri ya, waktu itu dengan kain-kain tenun dari sana dan kemudian kita buat tampilannya seperti ini. Nah, untuk memadupadankan sesuatu, biasanya nanti teman-teman akan bisa tahu kuncinya ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan semua bajunya tabrak lari ya gitu. Nah, kemudian gimana sih caranya bisa sampai ke sana? Saya pun juga awalnya nggak ngerti gitu, tetapi karena sering kita melakukannya, kita jadi tahu, oh ini bagus ya ternyata kotak-kotak dicampur garis
dicampur tenun ternyata nggak heboh-heboh juga gitu, ternyata menjadi sesuatu yang selaras dan keren. Nah ini yang kemudian teman-teman bisa padukan, kemudian teman-teman bisa bikin, satu karya ya tanpa kita harus takut untuk apa namanya, ada yang beli atau tidak ya. Nah balik lagi dengan teman-teman mengetahui, setelah, riset, market research tadi ya atau riset pasar, teman-teman jadi makin pede. Wah kalau pakai begini akan dibeli nih oleh klien aku. Oh kalau gini akan dibeli gitu. Ya jadi kita akan lebih, sensitif lagi untuk melihat pasar dan menghasilkan sebuah produk yang bisa apa namanya, kita kita presentasikan ke publik ya. Next. Ya, ini adalah show terakhir offline yang waktu itu digelar ya tahun 2020, akhir 2019 waktu itu. Ya, kita membuat akhir tahun ya Desember bikin show dan menarik sekali karena memang banyak hal yang kita bisa dapatkan dari show. Nah, ini mungkin show yang sudah keberapa puluh kali gitu ya, di mana kalau zaman dulu show misalnya, bajunya yang laku cuma 10%. Kalau sekarang misalnya bikin show yang laku bisa, 80%-nya gitu ya. Jadi dan karena kita itu, ready to wear, jadi satu baju, satu artikel itu bisa ada beberapa pieces ya, seperti itu. Next. Nah, kalau teman-teman mau ikutan, apa namanya, ingin belajar lebih lanjut dengan tim kami ada di Instagram, Twitter, dan Facebook @didiatmaulana, dan kalau brandnya ikat_ind. Nanti teman-teman akan bisa mendapatkan informasi apabila ada, jadwal IG live saya, kemudian saya sering sharing juga ilmu tentang retail di sana ya. Jadi mudah-mudahan sesi hari ini teman-teman jadi bisa lebih mengerti kenapa sih kita harus bikin riset market dan bagaimana riset pasar itu bisa membantu kita tidak hanya untuk menampilkan strategi marketing yang tepat, tetapi juga bagaimana membuat produk yang tepat, harga yang tepat dengan teknik apa namanya penjualan yang sesuai dengan sasarannya. Demikian, terima kasih. Oke. Wah, luar biasa nih Mas Didit. Mas, suaraku aman ya Mas? Ke Mas Aman, ya? aman, aman. Oh, siap. Mas Didit, ini ada beberapa pertanyaan. Boleh. Mungkin sebelum ke pertanyaan, aku mau sedikit nanya nih Mas. Dan aku sedikit info dulu sedikit buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat. Kalau ada yang mau nanya secara langsung dengan Mas Didit, bisa langsung raise hand. Raise hand aja langsung, nanti kita kasih aksesnya untuk bisa langsung nanya ke Mas Didit. Oke, Mas Didit, biasanya proses dalam ikat untuk ngedesain sampai akhirnya jadi produksi itu butuh waktu berapa lama sih Mas? Biasanya mungkin 4 bulan ya. Wah, lama juga ya. Iya Satu dong, karena produk kan itu. ratusan pieces ya bikinnya. Oh, kayak bukan satu produk berarti kan? Bukan, kalau satu koleksi kan, kalau satu koleksi biasanya 4 hingga 6 bulan. Wow, wow. Oke, oke. Ini teman-teman bisa kebayang ya berarti butuh berapa lama. Dan satu berarti ngeluarinnya itu setiap beberapa bulan sekali atau cuma setahun sekali? Kalau dulu kita setahun 2 kali. Kalau sekarang setahun, kalau sekarang lebih organik sih karena tidak ada fashion show. Jadi misalnya ada produk baru per 2 bulan atau per 3 bulan udah bisa kita masukin ke website gitu misalnya. Oke, itu validasi produknya itu dengan cara apa, Mas? Maksudnya kan biasanya kalau kita dari desain langsung kita produksi, apa kita ada tahap research-nya dulu? Apa produksi baru kita melihat evaluasinya? Biasanya evaluasi dulu baru produksi. Karena kalau udah produksi kan nggak bisa ditarik lagi ya. Misalnya satu baju dibikin 100 pieces gitu. Tiba-tiba ada perubahan kan sangat rugi ya. Jadi memang dari awal harus kita rencanakan dengan matang. Oke. Oke. Ini langsung aja kita ke pertanyaan.
tim teknis boleh langsung ditunjukkan pertanyaannya. Ini dari Kak Abdullah Emir Pramudia. Saya ingin bertanya bagaimana Bang Didit menjaga loyalitas customer ikat di tengah era media sosial di mana pelanggan cenderung tidak memiliki loyalitas terhadap suatu produk. Selain itu, bagaimana cara terefektif untuk melakukan market research untuk sebuah bisnis yang baru dimulai? Oke. Oke, jadi untuk menjaga loyalitas itu biasanya adalah kita membuat satu hubungan yang sangat baik dengan para klien kita, misalnya mengirimkan newsletter, kemudian mengupdate produk terbaru dari IKAT Indonesia, ya. Kemudian Halo? juga halo, halo? Halo? Mas Didit? Iya, iya. Halo, aku dengar sih. Oke, ini tadi sempat terputus, Mas. Oh, oke. Iya, jadi menjaga loyalitasnya adalah dengan kita bisa mengembangkan dan meningkatkan, mempererat hubungan antara brand dengan customer. Salah satu caranya adalah dengan misalnya mengirimkan newsletter, produk-produk terbaru atau katalog online kepada para customer kita. Intinya adalah membuat antara brand dengan customer itu sangat dekat gitu ya. Jadi mereka tetap loyal sama kita, tetap beli produk kita gitu. Nah, kemudian cara efektif melakukan market research yang baru dimulai, kamu bisa melakukan misalnya survei kepada saudara atau teman-teman yang kira-kira umurnya masuk ke target market kamu gitu. Nah, di situ kamu akan tanya, misalnya kan sekarang banyak tuh ya pertanyaan untuk market research apa, misalnya kamu akan beli barang di harga berapa, misalnya 500 ke 800 atau 7,5 ke 1 juta atau 1 juta ke 2 juta misalnya gitu. Ya, jadi kita melakukan survei dan yang paling tepat adalah survei tersebut dijawab atau diikuti oleh memang mereka yang menjadi target market dari brand kita gitu. Bisa juga sekarang kalau bikin market research itu bisa juga secara online juga ya. Jadi kita kirimin link ke mereka, kemudian di Google Form orang bisa tinggal memilih ya. Itu juga akan memudahkan orang sih untuk berpartisipasi dalam market research. Demikian. Survei di story juga bisa ya, Mas? Survei di story bisa, tapi kita kan nggak tahu target market usia ya biasanya. Gitu. Jadi mungkin Oh iya benar. bisa, tapi tidak mencerminkan 100% dari kondisi market yang ingin kita masuki ya. Oke. Oke, ini kita pertanyaan berikutnya kita langsung ke Dwi Hartanti aja. Kita langsung pertanyaan langsung, nggak apa-apa ya Mas Didit ya? Boleh, boleh. Oke, biar lebih interaktif gitu. Ini ada Kak Dwi Hartanti, tim teknis boleh bantu untuk disampaikan. Halo Kak Dwi, selamat siang. Selamat siang Kak. Halo. Halo Kak. Kak Dwi Hartanti. Suaraku masuk gak sih? Masuk kok suaranya, masuk. Masuk ya. Oke, kita beralih ke Kak Ayu dulu deh. Kak Ayu Puspitasari. Oke, Kak Ayu silakan Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Mas Didit. Halo, Ayu di mana yuk? Seru amat. Itu jualan kamu? Di toko jualanan. Alamak, jualan apa yuk? Saya di sini jual jumputan. Keren. Keren. Oke, pertanyaannya apa yuk? Nih kayak gini Mas. Waduh, keren. Udah berapa lama bikin ini? Saya kan ngambil dari supplier nih, ada pengrajin, ada pengrajin juga. Jadi pengrajin ini datang ke kita, kain-kain kita beli dalam bentuk udah potongan gitu Mas. Ya. Yang saya mau nanya kayak gini, saya kan baru untuk pemasaran kan, apalagi selama pandemik ini kan
kita tahu sendiri udah merosot, benar-benar merosot banget, nggak bisa lagi diomongin. Betul. Nah, jadi untuk sekarang pemicu online itu kan makin berkembang dan makin pesat kan. Ya. Untuk masarin yang kita yang masih mental pedagang gitu, Mas. Untuk menjadi mental pembisnis itu yang kayak gimana? Oke. Nah, kalau kamu sendiri barang yang kamu jual ada di toko lain nggak? Di seputaran di sini banyak, karena kita di pasar tradisional sih tepatnya. Ya, oke. Nah, berarti sebenarnya sekarang adalah berarti target market dari orang yang datang langsung dengan target market apabila kamu buka di toko online bisa berbeda yuk gitu. Jadi kamu bisa eksplorasi di toko online. Udah ada belum toko online-nya? Udah ada, alhamdulillah. Ngebantu juga sih. Cuman kadang-kadang karena kesibukan nggak kebuka gitu. Tiba-tiba udah ada message aja gitu. Nggak kepantau gitu kadang-kadang, Mas. Nah, coba misalnya kasih waktu misalnya, coba deh 1 bulan ini, misalnya kamu pakai hire orang untuk jadi admin misalnya, untuk mengakomodasi permintaan online. Jangan-jangan jualan online kamu itu akan lebih meledak dibandingkan dengan jualan offline, ya. Atau misalnya nanti jualan online bisa mengejar omset jualan offline akan sangat bagus gitu. Nah, kemudian yang membedakan nanti adalah dari pedagang akhirnya jadi pebisnis itu sebenarnya adalah yang membedakannya adalah bagaimana kita bisa berpikir lebih sebenarnya pebisnis ya pedagang juga. Cuman mungkin kalau menjadi untuk memperbesar bisnis kamu harus bisa memanage ya kira-kira nanti pemekarannya atau development-nya akan menjadi seperti apa. Ya misalnya nanti kamu mau oke deh mungkin tahun ini saya mau coba eksplorasi jualan digital. Nah, yang membedakan dengan yang lain walaupun barangnya mungkin hampir mirip-mirip atau mungkin sama adalah bagaimana kamu servis ya nomor 1 ya. Perbedaan di servis. Kemudian yang kedua adalah mungkin di kamu adalah kalau orang lain fotonya, bajunya ditaruh di lantai difoto. Kalau kamu mungkin pakai manekin yang rapih dan memang orang kemudian ya udah deh saya beli di sini aja walaupun harganya agak lebih mahal sedikit tapi kayaknya tokonya Ayu nih lebih meyakinkan gitu ya. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita membuild bisnis yang trustable ya, yang trusted gitu, yang bisa dipercaya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah buatlah konten yang menarik yuk di sosial media. Misalnya kamu kan jualan ada jadi nggak cuma foto aja. Misalnya Ayu lagi alokasikan satu waktu misalnya mix and match baju-baju nih, misalnya dari baju-baju yang kamu jual gitu. Ini dicampur ini, campur ini campur ini, campur ini. Intinya buatlah sosial media kamu itu jadi menarik. Isinya nggak cuma jualan aja, tetapi isinya memberikan value lebih dari produk-produk yang kamu jual. Sehingga orang akan bilang, oke deh, yuk gue malas mikir, gue mau ngambil deh itu satu look, satu baju dan segala macam gitu ya. Jadi nanti orang akan beralih ke tokonya Ayu, mungkin sedikit lebih mahal dari yang lain tetapi packagingnya bagus ya, servisnya ramah misalnya, dapat diandalkan gitu. Nah, kemudian juga mungkin Ayu bisa kalau sambil iseng baju-baju diliatin satu-satu kemudian ada benang-benang keluar diguntingin. Sehingga nanti orang akan lebih trusted lagi dengan produk-produk yang Ayu jual gitu yuk. Oh gitu. Yang kedua boleh Mas ya? Boleh satu Saya lagi. kan saya kan baru ngeluarin hijab nih Mas, dengan printing kan di mana sekarang milenial dengan hijab-hijab printing kan lagi memasyarakat gitu. Ya. Untuk menaikkan nama kita baru sih karena saya juga baru mengeluarkan hijab kan Bita hijab, tapi cenderung ke motif ke etnik ke Palembangnya gitu Mas. Kayak gini boleh ya Mas saya liatin? Boleh mana? Seru banget nih di toko si Ayu. Gini nih Mas, nggak apa-apa ya. Nih, Mana lihat. nih, gini ya. Ya, Nih. bagus. Ada pucuk rebungnya di ujungnya. Ya, ini pucuk rebus sama saya mix sama jumputan. Untuk pemilihan bahan nih Mas, saya baru mencoba dengan bahan yang lagi ngetren nih, lagi ngetren nih, bahan ultra fine. Agak glossy kan?
Ya, bahan si Ultrafan ini kemarin pertama saya ngeluarin bahan ini Boeing, Mas. Boeing ya, nggak sesuai dengan ininya. Misalkan dengan keadaan Boeing, barang kita udah banyak, udah diproduksi, untuk menjual itu kayak gimana sih? Apa kita, ibaratnya kan barang itu cacat gitu ya. Nah, untuk mengembalikan trustnya si pelanggan kita karena gara-gara si bahan ini kendala di situ, gimana ya, Mas? Biasanya kalau misalnya ada cacat produksi, kemudian kita menggantinya dengan voucher. Kamu ganti aja dengan voucher belanja yang mereka bisa pakai untuk mereka belanjakan di toko kamu. Gitu, jadi nanti mereka akan balik lagi gitu dan akan spending lagi di toko kamu gitu. Ya tapi kadang-kadang jual barang kayak gini bingung, kadang-kadang dengan mental kita ciut gitu kan, laku nggak ya gitu, menaikin rasa mental kita tuh buat yakin nih ini pasti gitu. Itu yang, tapi kan kamu udah nggak kamu jual lagi kan, Mbak? Atau masih dijual bahan yang kurang bagus itu? Masih saya jual juga, karena mungkin mungkin saya pengambilan bahan roll itu ketiba di saya aja deh gitu, yang lain nggak gitu kan. Pas saya beli bahannya aja, yang pas produksinya saya yang kena. Kalau misalnya memang, kalau aku sih kalau misalnya bahannya nggak bagus, aku nggak akan lempar ke klien sih. Atau misalnya memang mau jual ke klien, kita harus jujur misalnya ini ada cacat produksi, tapi kita kasih diskon gede gitu. Jadi memang istilahnya resiko ditanggung pembeli gitu ya. Misalnya kamu kasih aja 50%, istilahnya udahlah yang penting ketutup untuk produksinya gitu. Jadi spesial diskon nih gitu. Cacatnya ada di sini. Kalau mau silakan. Itu aja. Jadi kamu juga jujur di awal dan gak jadi beban buat kamu juga, dan mereka juga udah tahu resikonya gitu. Oh ya gitu. Terima kasih insight-nya. Kamu di mana sih, Yuk? Tokonya di mana? Di Pasar Ilir Barat, Mas, pasar tradisional. Oh, Wong Kito. Iya, mampir ya Mas ya kalau ke Palembang. Sukses yuk. Iya, makasih ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kita kembali ke chat dulu ya Mas Didit ya. Ini ya. Boleh. Oke. Silakan ditunjukkan. Banyak yang nggak nyalain video nih, lagi pada di warung juga ya. Ini dari Kak Uke Sejati, berapa banyak artikel selama setahun yang diproduksi IKAT dan berapa kuantitinya? Berapa waktu sekali IKAT merilis produk terbarunya? 1 tahun sekali, per semester, atau per kuartal, atau per month? Bagaimana timeline-nya? Terima kasih. Kalau sekarang sih timeline-nya agak berantakan ya, karena kita ngelihat keadaan pasar juga gitu. Tapi kita atur agar ketika launching itu dalam 1 tahun tuh 2 kali tetap ya gitu. Tapi sekarang kalau misalnya ada yang organik, misalnya bulan ini jadi ini 100 atau 200 gitu, pasti kita akan naikkan di website sih. Jadi orang juga akan membeli ya, ada pembelian terus. Kalau biasanya kan kita launching itu kalau udah fashion show baru launching produk baru, habis fashion show launching produk baru. Nah sekarang karena nggak ada fashion show, jadi kita launching aja terus organik ya gitu dalam 1 tahun. Nah terus kalau ditanya jumlah artikelnya, tergantung ya. Sekarang itu kita justru banyak itu aksesoris. Aksesoris tuh kayak hijab, kemudian kayak jualan tas untuk new normal, kit gitu ya. Nah itu mungkin bisa, kalau sebelum pandemi sih, 1 SKU ya, misalnya 1 baju ini kita keluarin 100 gitu. Kalau sekarang sih mungkin ya kita ambil 60%-nya deh gitu. Misalnya cuma 60 biji gitu ya. Untuk per size gitu. Misalnya small-nya 60, medium-nya 60, large-nya 60 gitu. Kalau 1 koleksi biasanya kita bisa ada berapa SKU ya, biasanya mungkin 100-an ya, 100-an SKU gitu. Jadi dalam sekali itu ya ribuan ya biasanya kalau bikin bajunya, gitu.
Oke, kita lanjut lagi Boleh. dari Kak Winnie Hartoro. Silakan ditunjukkan pertanyaannya. Yang mau nanya lagi boleh loh. Banyak kok Mas, ini udah nanya. Oh banyak ya? Ini Kak Winnie Hartoro, siang Mas Didit, seberapa penting atau seberapa useful menggunakan real-time market insight platform dalam melakukan market research? Sebenarnya cerminannya kamu bisa nggak harus ngambil tiap hari sih. Jadi memperbarui untuk market research itu bisa 3 bulan sekali mungkin gitu. Tergantung keadaan pasar ya. Nah, jadi kalau misalnya terlalu sering updating market riset diulang-ulang lagi, kita juga nanti akan bingung gitu. Jadi biarin aja misalnya dalam 1 tahun 3 kali atau 2 kali lah riset market gitu, atau setahun sekali juga bisa gitu. Intinya adalah gimana kita tetap update ya. Misalnya klien ikat yang zaman dulu kita kan target marketnya 25-30. 10 tahun lalu mungkin sekarang usianya udah 35 ke 40 gitu. Jadi misalnya kita mau tetap stick dengan mereka udah nggak relevan lagi. Kenapa? Karena kita target market utamanya itu sebenarnya 25 ke 30. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita menyesuaikan dengan target market yang ada. Ya, jadi semakin muda, semakin relevan gitu strateginya, produknya, cara postingnya gitu. Gitu sih. Oke. Kita pertanyaan langsung lagi ya Mas. Boleh. Ini kayaknya, nah ini Kak Dwi ya. Tegang Halo. amat Bu, jangan tegang-tegang Bu. Halo, assalamualaikum. Dengan Ibu siapa ini? Nggak dengar suaranya. Oh, di unmute dulu ya tuh Bu. Ibu, oh ya, dengan saya Dwi Hartanti atau Bu Arta? Ya Bu, silakan Bu. Mas Didit, assalamualaikum ya. Saya kebetulan juga kan backgroundnya memang bukan di desain, saya sebenarnya dari farmasi, kemudian ini bermula dari mengisi waktu luang. Kebetulan saya juga hampir sama dengan Mas Didit, itu saya berkecimpung di batik dan tenun sama brokat itu. Dan memang sih target marketnya waktu itu sih pertama hanya custom ya Mas Didit ya. Yeah. Custom. Kemudian saya sempat diajak teman untuk pertama ikut bazar. Itu saya memberanikan diri untuk ikut bazar. Ya alhamdulillah sih ada. Sampai terakhir saya pernah 2017 itu saya ada Fashion Week Muslim yang di KL, saya diajak teman juga. Waktu itu sempat. Dan kemudian memang target saya waktu itu sih tidak terpaku pada laku tidak lakunya waktu itu. Saya ingin pertama saya membranding brand saya sendiri gitu. Memang saya waktu itu sudah punya brand. Gimana caranya orang itu mengenal brand saya? Yang mau saya tanyakan Mas Didit, apakah setiap kita mau produk baru itu harus ada mengadakan fashion show untuk launching atau bagaimana? Nggak harus sih, apalagi zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin fashion show menjadi sesuatu yang menarik. Sekarang nggak terlalu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita memperbaiki sosial media kita karena itu menjadi satu showroom ya, showroom digital untuk kita. Ya, tapi saya hanya pakai sih IG ya, cuman memang belum terlalu banyak sih ya, mungkin karena mungkin saya juga kurang ngerti juga, tapi ini saya juga memperbaiki lagi untuk mendesain baju. Jadi kan ini ada contohnya, saya punya batik ini pertama kali saya buat. Ya. Contohnya, ini gamis, karena ini custom dari dulu pernah ada orang minta custom gamis untuk kondangan gitu, katanya kan nggak harus pakai gamis biasa Mbak gitu. Terus saya coba pakai batiknya dia kita pakai Sogan Solo. Saya memang kan ambil yang dari Solo dan Jogja, dari pengrajin di sana kebetulan, dan alhamdulillah sih banyak juga. Kemudian sekarang saya ingin mengembangkan lagi seperti ke lebih fashionable gitu. Jadi untuk kerja ataupun untuk kondangan gitu. Jadi gimana caranya biar
bisa diterima masyarakat untuk semua kalangan dari mulai mungkin 25 seperti Mas bilang tadi 25 sampai usia 40 lah gitu. Ya. Untuk ini yang mau saya tanyakan karena selama ini kan saya merasa kayaknya belum berjalan dengan baik gitu Mas Didit. Nah, yang saya tanyakan untuk apa sih namanya target penjualan itu selain menggunakan sosial media tadi adakah yang atau harus saya buat? Namanya saya tidak pernah punya website ya Mas, hanya IG aja, IG dan Facebook. Ataupun WhatsApp kalau ada saya bikin satu produk misalnya saya desain sendiri kemudian ada penjahit juga jadi saya bikin satu produk misalnya saya bikin kemeja gitu saya satu nih terus saya share gitu biasanya hanya itu aja sih yang saya lakukan dia cuma ada mungkin 3 atau 4, 5 orang yang pesan dengan model atau motif yang lain gitu itu menurut Mas Didit efektif nggak kayak gitu? Sebenarnya efektif atau tidaknya balik lagi ke bisnis modelnya kita ya. Kalau saya lihat kan bisnisnya ini berarti dia sistem PO dalam arti kata produknya belum dibikin tapi kalau ada orang mau bikin boleh ukurannya nanti disesuaikan gitu ya. Itu bisa juga. Nah, tapi mungkin kalau misalnya ingin masuk ke dunia digital itu paling efektif kalau kita udah ada produknya sudah siap pakai. Karena orang-orang di dunia digital itu biasanya mereka pingin lebih cepat ya menerima barang. Misalnya saya suka, saya bayar, saya pengen barangnya langsung dikirim gitu misalnya. Nah, mungkin bisa dicoba dengan membuat beberapa produk yang memang kita udah tahu jualannya gampang. Misalnya ada tunik dari batik, misalnya atau kemeja batik dan lain sebagainya. Kemudian coba dibikin masing-masing mungkin 3 sampai 5 dulu aja untuk testing ya misalnya. Nanti kalau misalnya kemarin sempat saya buat 3 sih alhamdulillah ada sih yang respon sih Mas. Jadi saya bikin kan kebanyakan orang Indonesia hanya mungkin kalau laki-laki itu M dan L ya. Itu sempat sih saya bikin sekitar mungkin misalnya corak batiknya berbeda jadi nggak sama nih ya M, S, M, L gitu ya. Alhamdulillah memang ada yang merespon gitu. Tapi saya sempat berpikir, masa bisa ya sini berjalan dengan seperti ini gitu. Mungkin bisa seperti yang Mas Didit bilang ya. Iya, tapi nanti kalau diusahakan kalau di dunia kalau digital antara apa yang kita foto sama yang kita kirim sama ya. Jadi misalnya jatuh motifnya, kemudian ukuran juga harus standar yang kita pakai gitu. Jadi kalau menurut saya sih boleh dicoba sih. Kalau misalnya kemarin jualan 3 bisa jalan, mungkin sekarang bikin 5 kali per model. Bikin pas launching misalnya ada 3 atau 4 ya, 4 kemeja dengan masing-masing 3 sampai 5 deh. Untuk masing-masing kemejanya gitu. Nah, kemudian dari situ nanti kita bisa lihat kira-kira mana yang lebih jualan, mana yang lebih oke gitu ya. Dan itu akan menekan cost produksi juga karena kan kalau bikinnya langsung sekalian 4 atau 3 itu kan mereka juga polanya itu bisa langsung potong ya. Jadi lebih efisien sih dalam hal penentuan harganya nanti. Oke. Saya rasa cukup Bu Arta biar untuk yang lain nih Bu Arta. Oke. Baik. Terima kasih Mas Didi, terima kasih ya. Oke. Mas Didit ini mau ke video call lagi apa mau chat lagi nih Mas? Boleh mana aja, oke. Oke. Nih kita ke Kak Carmila ya. Nia ya. Apa Nia? Sorry. Halo. Masih di mute ya? Oh ya. Silakan Kak Nia. Halo. Oke, silakan Kak Nia. Pertanyaannya. Mas, saya mau nanya ini. Kebetulan kan saya sebelumnya udah punya merek sendiri, udah berjalan 2 tahun. Kebetulan saya tuh pengen bikin second brand lagi rencananya. Menurut Mas bagusnya dari harga sama, dari konsep sama, apa gimana ya Mas bagusnya? Bagusnya terserah kamu mau bikinnya apa misalnya dan kenapa harus ada brand baru ini. Apakah nanti harganya lebih murah atau konsepnya memang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya memang harganya berbeda, konsep berbeda, sebaiknya memang dibedakan. Tapi kalau misalnya masih bisa menjadi cabang dari brand yang kita punya, ya lebih baik di situ aja. Kenapa? Karena bikin brand baru itu investasinya nggak sedikit ya. Berarti kan harus ada 2 Instagram yang kita manage, terus harus
manajemennya harus bagi 2, segala macamnya gitu. Jadi memang kalau sebisa mungkin kalau masih bisa under satu brand yang sama, under satu brand aja gitu. Karena memperkenalkan brand baru pun juga costly ya, investmentnya tinggi ya gitu. Oh gitu ya Mas. Jadi gini Mas, aku tuh dulu sempat merintis brand ini. Kebetulan dengan salah satu ownernya ada clash mungkin ya. Jadi saya di brand yang sebelumnya mau ngedesain aja. Nggak terlalu ikut campur kayak sebelum-sebelumnya. Makanya saya milihin untuk bikin second brand sendiri. Gitu tuh Mas ceritanya. Gimana Mas? Ya, jadi kalau begitu ya memang Jadi sebenarnya saya tuh gini Mas, saya nggak mau merasa karena brand yang sebelumnya juga tetap saya yang desain, jadi saya nggak mau bersaing dengan brand itu karena pasarnya juga sama. Oke, berarti kalau misalnya pasarnya sama, berarti memang kamu harus membedakan. Kalau nggak nanti kanibalisme, nanti yang bingung kamu sendiri. Gitu ya Mas ya. Jadi harus benar-benar apa ya, bikin sesuatu itu harus serba jelas, serba clear. Jangan sampai nanti partner yang sekarang kerja sama itu berpikir kamu mau mensabotase usaha gitu. Nah, jadi memang harus diomongin bahwa memang ada karakter desain kamu yang memang tidak masuk ke brand yang kamu pegang sekarang misalnya gitu. Jadi memang harus benar-benar berbeda sekali gitu. Sehingga orang kemudian bisa lihat diferensiasinya. Gitu. Saya memang agak kesulitan sih Mas, konsepnya bagusnya kalau yang sebelumnya kan casual ya Mas, lebih simpel. Kalau yang sekarang saya tuh punya rencana pengen kayak tabrak-tabrak gitu Mas. Cuma saya tuh kadang suka kehilangan ide kalau terlalu nabrak-nabrak warna. Suka ada mentoknya. Paling nanti kan kamu udah terbiasa dengan brand yang ada sekarang, jadinya pasti sudah banyak pengalaman di sana. Nah, nanti kamu gitu juga ya, harus evaluasi lagi target marketnya, strateginya seperti apa, dan kira-kira produknya itu pastinya kan akan memiliki warna, siluet, dan bahan yang berbeda ya, kurang lebih lah gitu dengan yang ada sekarang. Kalau enggak, ngapain bikin yang baru gitu. Jadi memang gitu ya. si yang baru ini memang harus kamu pikirkan betul-betul, memang harus bisa mewadahi keinginan kamu yang tidak bisa disalurkan di brand yang sekarang kamu bangun bersama partner ini. Iya, emang betul Mas. Saya agak kebingungan Mas. Iya, jadi di riset dulu aja tujuannya apa bikin brand ini, kemudian mau bikinnya apa, kira-kira harga jualnya seperti apa, kemudian perbedaannya apa dengan yang sekarang kamu jalanin. Oh gitu ya, boleh Mas. Oke. Mas Didit, makasih banyak buat masukannya. Sama-sama. Oke, Mas, sambil nunggu chatnya, ini aku langsung bacain aja ya. Ini ada dari, oh nih udah muncul. Selamat siang Mas Didit, perkenalkan saya Gina. Saya mau bertanya sebagai seorang desainer, bagaimana Mas menjembatani antara idealisme sebagai seorang desainer dan keinginan pasar dalam membuat produk? Terima kasih banyak. Oke, nah biasanya itu adalah kita melakukan evaluasi dari produk-produk yang sudah jalan ya gitu. Jadi kita lihat mana yang laku, mana yang enggak. Kadang kalau terlalu idealis, bagus kalau idealis tapi pasarnya ada gitu. Tetapi kalau udah idealis terus pasarnya nggak ada, kita kan buang-buang energi ya gitu. Mungkin memang yang harus dibuat adalah memantapkan brand kita, style kita misalnya 5 tahun atau 6 tahun. Setelah itu kita mau keluarin produk yang agak idealis boleh deh. Kenapa? Karena marketnya sudah terbentuk, customer base-nya sudah ada gitu. Ya, Gina. Jadi jangan ambil resiko terlalu besar. Ikuti pasarnya, evaluasi hasil penjualan sehingga kita bisa kemudian mendapatkan masukan ya tentang produk mana yang kira-kira akan kita kembangkan lagi untuk brand kita gitu. Oke. Ini pertanyaan dari pagi nih, ini selalu idealisme dengan pasar sih Mas. Emang banyak banget nih pertanyaan ini. Karena terkadang bingung, kalau misalkan idealisme gua banget, takutnya market nggak suka. Market banget, takutnya jadi kitanya jadi kayak nggak punya passion sama itu. Jadi memang itu harus riset ya, kira-kira kita mau ngeluarin idealisme kita seperti apa. Nanti lambat laun idealisme kita akan berjalan akan berjalan searah sih dengan pasar gitu. Kalau misalnya memang kita sudah bermain di jalur yang tepat gitu ya.
Jadi kita mau ngeluarin apa aja pasar akan nerima gitu. Oke. Oke, ini lanjut dari Kak Henila. Mas Didit, untuk produk Mas Didit kan membutuhkan material khusus, yaitu kain Nusantara. Gimana Mas untuk menjaga ketersediaan bahan tersebut dan tips kerjasama dengan perajin kain? Nah, biasanya kita sudah ada workshop-workshop perajin yang memang sudah kerjasama dengan kita, sehingga kita tidak perlu takut apabila ada pesanan mendadak atau misalnya ada order-order yang membutuhkan jumlah besar karena memang workshopnya udah ada sih gitu. Jadi memang kita membina hubungan dengan para pemilik-pemilik rumah tenun ini untuk istilahnya adalah untuk membuat aman ya jumlah-jumlah raw material atau bahan mentah yang kita butuhkan. Begitu. Oke. Ini berikutnya menarik nih Mas. Saya juga penasaran nih. Kak Ingrid Farandi. Ini selamat siang Mas Didit. Ketika melakukan riset, saya yang baru mau mulai bisnis sering menemui kendala mendapatkan data. Ada penyedia data yang bagus dan lengkap tetapi biasanya berbayar atau kurang valid datanya. Di manakah biasanya Mas Didit mendapatkan data terkait fashion business selain dari database internal? Tergantung data apa yang dia minta. Apakah database? Kalau database kan berarti memang kita harus mengusahakan sendiri gitu ya, database gitu. Atau misalnya ingin memperluas data atau ingin memperbesar. Intinya kan sebenarnya kalau main digital itu kita harus memperbesar audience ya gitu. Bagaimana orang kemudian bisa melihat brand kita lebih banyak lagi. Mungkin yang harus dilakukan adalah dengan kerjasama dengan media-media yang memiliki database besar atau mensponsori kegiatan salah satu komunitas yang sudah established ya gitu komunitasnya, sehingga nanti kita bisa masuk ke komunitas mereka seperti itu. Gitu sih tips-tipsnya. Sebenarnya bikin form di website juga bisa ya Mas. Maksudnya macam-macam sebenarnya bisa dapetin data ya. Paling gampang sih dapetin data ya kalau orang belanja ya. Nah, ya. Karena kan mereka harus masukin nama, alamat gitu kan, nomor telepon gitu. Jadi data customer itu adalah harta karun sebenarnya karena itu sudah terlihat mereka punya daya beli yang kuat gitu. Kemudian bukan customeran dalam arti kata mereka pernah punya satu historis data berjualan gitu. Jadi memang dari situ kita bisa kemudian menggunakan data tersebut untuk next month misalnya mau launching produk baru, ya udah kirimin tuh ke database yang ada gitu karena mereka udah memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang kita. Oke. Mas Didit ini masih ada sampai jam 2, nggak apa-apa ya Mas, kita lanjut ya? Boleh. Oke, ini dari Kak Hasna. Selamat siang Mas Didit, salam kenal, saya Hasna. Sebelumnya terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Saya ingin bertanya bagaimana kesulitan saat pertama mendirikan Ikat. Karena seperti yang kita tahu, Ikat punya ciri khas menggunakan kain tradisional Indonesia. Apakah sulit untuk mendapatkan audiens atau target market yang diinginkan dengan cara khas itu sendiri? Pertama adalah step by step-nya adalah memperkenalkan ya, udah pasti kita harus memperkenalkan produk kita dulu gitu. Jadi pada tahun 2010, 2011 itu belum ada tuh ekosistem anak-anak muda yang beli baju tradisional, baju ready to wear tapi dari bahan tradisional tuh jarang banget gitu. Sehingga di awalnya adalah kita harus masuk ke fase edukasi ya, edukasi market dulu, kemudian dari fase edukasi kemudian kita membuat teaser-teaser atau foto-foto orang-orang pakai baju Ikat sehingga nanti orang bisa mendapatkan inspirasi untuk membelinya gitu. Nah, kemudian setelah marketnya terbentuk, kemudian kita membuat event-event yang mengajak para customer-customer ini untuk ikut, untuk menyaksikan fashion show misalnya, atau untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kita gitu. Sehingga di situ dibangun juga ada brand excitement juga. Jadi sebenarnya step by step itu yang kemudian membuat nama brand tersebut menjadi tetap harum dan tetap dicari sama orang gitu. Oke. Next question dari Pak Hadi Sulistyo. Siang Mas Didit, apakah ada tips atau learning journey ketika kita membuat fashion business untuk ke segmen B2B?
khususnya di pembuatan seragam untuk perusahaan seperti bank, hotel, media? Oke, biasanya adalah learning journey-nya adalah kita kalau untuk B2B atau untuk perusahaan biasanya kita harus melakukan waktu risetnya itu lebih lama ya, karena kan desain tersebut harus bisa mewadahi visi misi yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan dengan baju tersebut gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengalokasikan waktu lebih banyak di riset, kemudian melihat juga kira-kira di lapangannya bajunya itu dipakai di bagian-bagian mana aja, sehingga kemudian kita bisa melihat, oh kayaknya terlalu ribet deh kalau baju ini dipakai misalnya untuk orang yang mobilitasnya tinggi atau yang orang dipakainya outdoor gitu. Jadi kita pun juga harus riset ke sana juga. Kalau perlu adalah datang ke tempatnya dan melihat orang-orang tersebut yang akan kita desainkan bajunya, kegiatannya sehari-hari itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi melakukan riset langsung ya, karena itu paling gampang. Clear sih itu. Oke. Berikutnya dari Kak Ishwa, Mas Didit, untuk pemula yang baru nyemplung di bisnis fashion, sebaiknya dimulai dari mana? Apakah sebaiknya menjadi seller, dropship, and sejenisnya dulu, atau membuat brand sendiri lalu mengembangkannya secara perlahan? Tergantung passionnya di mana. Dia passionnya jualan. Kalau jualan, maksudnya jualan barang orang ya jadi reseller atau distributor. Tapi kalau misalnya memang passionnya untuk mengkreasikan atau berkreasi atau lebih ke kreatif sektor, ya berarti dia harus bikin brand sendiri gitu. Tetapi untuk membuat brand sendiri akan alangkah baik kalau kita belajar handling produk orang lain dulu ya. Sehingga kita bisa sambil belajar tapi digaji juga gitu kan. Jadi sambil menyelam minum air. Jadi nanti ditanyain lagi ke diri sendiri, kira-kira passionnya ada di mana sih? Aduh, kalau passion saya sih jualan. Saya senang banget jualan nih, seru gitu ya. Kalau misalnya passionnya di jualan, berarti memang cocok jadi reseller atau dropshipper atau jadi distributor gitu. Tapi kalau memang saya sukanya mengkreasikan, saya sukanya bikin baju, saya sukanya ngedesain gitu. Oh, berarti mungkin memang kamu harus mulai brand sendiri gitu, karena itu mungkin akan menjadi jalanmu untuk mewujudkan passion kamu gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Kak Isma Intan. Sorry. Ini dari Kak Isma Intan. Selamat siang, Mas. Ini Endasita. Oke. Endasita dulu. Mas Didit, saya sudah berjalan dengan brand saya, IRS, di baju muslim dan hijab. Saya sering pameran di mana-mana sebelumnya, dan market menerima saya. Keinginan saya memiliki toko, tapi saya kesulitan untuk memulai dan memanage dengan fix, mengingat saya juga bekerja di kantoran. Kesulitan saya adalah, 1, menentukan jumlah stok yang harus ready di toko, bagaimana caranya, harus ready sebanyak apa. Kedua, memilih penjahit, desainer, dan tim marketing dalam satu tim yang fix untuk punya home produksi dalam rencana. Buka toko ini bagaimana cara memulainya. Ketiga, bagaimana membuat suatu usaha fashion ini keep it exist long lasting seperti brand-brand fashion yang ada baik online maupun offline. Oke, nomor 1 adalah jumlah stok. Dia kan keadaannya sekarang Endah masih kerja ya, berarti memang harus ada orang yang bisa handling bisnis kamu gitu. Pertama. Nah, kemudian yang menentukan jumlah stok yang harus ready, tergantung kamu konsepnya sebesar apa gitu. Tokonya seluas apa, kemudian mau jualannya konsepnya seperti apa. Apakah dengan stok misalnya 200 pieces akan terlihat kebanyakan atau justru kurang gitu ya, itu nanti kamu sendiri yang tahu ya. Kemudian harus ready sebanyak apa berarti tergantung juga, balik lagi ke kekuatan modal kamu seperti apa. Yang kedua, memilih penjahit, desainer. Nah, ini kalau saya bilang sih kalau untuk penjahit ya, kalau misalnya selama masih bisa hitungannya per pieces akan lebih efisien ya daripada kita hire mereka under kita, kemudian akan menjadi elemen gaji di mana setiap bulan kamu akan sudah ada fixed cost yang harus kamu keluarkan dengan menggaji mereka gitu. Jadi mungkin untuk saat ini yang paling bijaksana adalah struktur gajinya itu berdasarkan jumlah baju yang mereka sudah bikin. Misalnya satu baju saya hargain 10.000 ya gitu, atau 20.000 atau 30.000 misalnya gitu. Ya, saya bikin saya komit deh sama kamu bikinnya 100 gitu per bulan. Nah, jadi dia pun juga bisa menerka-nerka gitu ya.
gitu. Nah, kemudian kalau untuk desainer, tim desainer dan tim marketing sebenarnya bisa-bisa aja. Mungkin satu orang diawali dengan satu sektor atau satu departemen, satu orang dulu ya yang handling. Tapi kamu harus memberikan direction ke mereka sejelas-jelasnya sehingga nanti ketika mereka mendesain sesuatu itu sesuai dengan apa yang kamu suka gitu. Dan ketiga, bagaimana membuat usaha ini eksis long lasting. Berarti kan biar satu usaha itu bisa berjalan lancar, berarti penjualannya pun juga harus lancar ya agar kita memiliki investment atau investasi modal untuk membuat koleksi untuk musim selanjutnya, untuk next seasonnya. Demikian Endah, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Kita ke pertanyaan langsung ya Mas. Ini Ya. ada Kak Carmila Wijayanti, dari tadi udah angkat tangan, kayak tangannya udah pegel tuh Mas. Kita langsung aja Mana kasih coba? akses ke Kak Carmila. Halo Mas Didit. Halo. Halo, ini hari ini Mas Didit ngomongin soal market research nih. Aku tertarik Ya. banget sama topik ini. Karena memang beberapa waktu belakangan ini aku juga fokus ke sana. Soalnya brand aku memang juga lagi butuh dievaluasi banget nih. Jadi aku jualan baju batik nih, Mas. Dan baju batiknya itu lebih ke arah-arah yang modern, yang nyaman, yang bisa untuk pekerja dan ibu rumah tangga. Aku ngikutin nih trik-triknya Mas Didit yang katanya coba market research ke teman-teman sama keluarga yang deket yang kira-kira sesuai sama target marketnya kita. Cuman yang aku temuin tuh malah justru kayak apa ya? Kayak seolah-olah nggak sesuai gitu loh. Jadi aku jualan bajunya itu harganya itu antara 150 sampai 225-an lah kira-kira ya. Ya. Itu tuh mereka sebagian ngomong lebih baik kamu kalau jual antara harga 150 ke bawah karena itu pasti lebih laku dan lain sebagainya. Cuman aku ngelihat ke kompetitor-kompetitor sejenis yang jualan baju-baju mirip kayak aku, baju batik gitu, itu tuh mereka jual 150 ke atas, bahkan 200.000 ke atas gitu loh, kebanyakan Mas. Dan itu mereka laku-laku aja gitu loh. Dan sedangkan kok aku kenapa aku kurang, dan semakin aku kurang jualannya, semakin juga kayak jadi males gitu loh mau bikin koleksi baru Mas. Padahal kan kalau nggak bikin koleksi baru kan orang juga mau beli ke kita juga jadi males kan gitu. Terus tipsnya gimana nih Mas? Oke, tipsnya berarti mungkin apa ya, orang yang kamu tanya itu bukan target market kamu gitu. Ya mungkin kamu harus berjalan lebih jauh atau melakukan riset yang lebih luas lagi sehingga kamu bisa menemukan memang orang yang spending power-nya di angka yang kamu ingin jual ya gitu. Nah, caranya misalnya bisa kalau dulu bisa random ya. Tapi kalau sekarang ini kita biasanya melakukannya dengan kita tanya teman-teman yang kira-kira gajinya kan kita bisa lihatlah dari cara mereka apa istilahnya gaya hidupnya dan segala macam kira-kira yang menggambarkan target pasar kita gitu ya. Karena sebenarnya target pasar Indonesia kan luas banget ya gitu. Sehingga kamu kemudian bisa bermain ke sana. Nah, kemudian satu lagi sebenarnya yang paling gampang adalah mengamati perkembangan pasar dengan cara melihat apa yang kompetitor lakukan gitu. Karena itu mencerminkan apa yang sedang ada di pasar. Ya, dan kamu lihat oh strateginya begini. Oh, kemudian yang dia lakukan seperti ini. Ya, mungkin nanti kamu bisa bikin ya dengan intinya adalah bagaimana mengajak orang-orang yang memiliki spending power yang masuk dengan harga baju kamu untuk melihat produk-produk kamu. Caranya adalah mungkin bisa melakukan dengan influencer lokal misalnya gitu, bikin talk show ya. Kira-kira intinya kan kita mau memperbesar audiens ya. Tapi lihat lagi yang memang audiensnya itu mencerminkan produk kita ya, jangan orang yang misalnya follower banyak banget tapi ternyata mereka spending power-nya di bawah 100.000 jadinya kan nggak masuk ya dengan target market kamu. Nah kemudian kamu mulai deh, intinya adalah
kuncinya adalah memperbesar orang yang akan melihat produk kamu ya gitu. Kemudian uji coba, sebenarnya sih bisa dengan uji coba pasar sih. Jadi udah bikin produk, kemudian dilempar ke pasar, taruh di sosial media dulu, sehingga kamu nanti bisa tes dari situ. Ya, banyak orang misalnya, aduh tapi kemahalan. Kalau misalnya 80% bilang kemahalan, mungkin kita sudah salah memilih orang untuk ditanyain ya gitu. Bukan produk atau target atau price-nya yang salah, tetapi mungkin salah target market, atau bisa juga produk yang kamu hasilkan itu tidak menggambarkan segmentasi harga 150 ke 250. Jadi nanti kamu lihat nih, apakah emang orang yang kamu tanya sebanyak ini adalah mereka yang memang spending power-nya kecil gitu, atau di bawah yang harga dari yang ingin kamu jual, atau memang produk kamu itu tidak layak untuk dijual di 150 sampai 225 ribu gitu. Jadi kemungkinannya cuma ada 2 gitu ya. Nah Oh iya kemudian Mas. kemudian Nah, bisa bikin ini sih, survei di Google Document ya, misalnya, gue punya ini nih, gue punya survei nih, coba dong diisiin gitu. Ya nanti diisiin, di-sharing ke teman-teman kamu, tolong dong isi dong gitu. Ya sehingga nanti kamu akan mendapatkan gambaran dari situ. Sekarang kan bisa bikin survei online kan banyak sekali tools-nya gitu ya. oh, oke Mas. Terus satu lagi nih Mas, kalau misalnya aku soalnya kan nggak belajar desain ya sekolahnya, jadi ini tuh autodidak banget. Nah, kalau tips dari Mas Didit itu tuh sebaiknya tuh aku ngelihat tren itu tuh dari mana gitu loh. Soalnya kalau misalnya aku ngelihat kompetitor misalnya keluarin baju modelnya kerahnya V-neck semua misalnya kayak gitu. Oh, ini mungkin lagi ngetren V-neck misalnya kayak gitu ya. Itu aku bisa ikutin, tapi ketika kan text time ya Mas, kita bikin produk sampai ke publish-nya kan kita butuh waktu. Nah, nanti ketika publish-nya belum tentu itu lagi ngetren juga gitu lah. Biasanya takutnya lagi udah ketinggalan gitu waktunya. Itu biasanya Mas Didit kalau misalnya ngeliat tren dari mana ya? Kalau aku walaupun tidak pernah masuk ke dunia tidak pernah ngambil kuliah di fashion, tetapi timku kan lulusan anak fashion semua. Kemudian aku juga pas lagi bikin Ikat Indonesia itu memang sudah ambil kursus menjahit, bikin pola, sama kursus motong ya, kurang lebih 3 bulan di awal. Jadi aku udah tahu industrinya seperti apa gitu, dan setiap hari juga makanannya buku-buku fashion gitu, sehingga memiliki satu sensitivitas terhadap apa yang sekarang sedang pasar suka gitu ya. Jadi memang yang dibutuhkan sebagai creator satu brand itu adalah ability untuk bisa melihat ke depan ya. Jadi kita harus bisa melihat apa yang bisa laku, mana yang enggak gitu, mana yang sellable, mana yang enggak, mana yang bisa diterapkan, mana yang enggak gitu ya. Jadi nanti kamu harus banyak ngobrol dengan tim jahit kamu, ini mungkin enggak, ini enggak gitu, dan banyak-banyak membuka buku-buku atau media-media online sekarang yang menyajikan tren fashion ya. Biasanya itu mereka sekarang aja itu udah pasti show-nya itu untuk fall winter ya, which is 6 bulan ke depan gitu. Nah kemudian dari situ kamu akan lihat, oh sekarang nanti akan ngetren tuh kayak gini, nanti akan ngetren kayak gini, karena prediksi tren fashion dunia itu biasanya akan diabsorb sama untuk Indonesia juga gitu ya. Jadi intinya harus buka mata terhadap pengetahuan tentang dunia desain gitu. Oke. Makasih Mas Didit. Oke. Luar biasa jawabannya. Ya mungkin kalau misalnya nyari referensi gitu ya Mas, di website, ada nggak sih website tertentu yang Mas Didit lihat atau majalah tertentu yang Mas baca? Kalau mau yang gratis sih banyak ya. Biasanya kita bisa buka vogue.com misalnya, atau mau buka misalnya sekarang juga Indonesia kita sudah punya kan media-media fashion yang memang banyak menyajikan tren fashion yang akan di launching, misalnya ada
Vimela.com, kemudian banyak sekali lah media-media Indonesia yang memang sudah menyajikan ke sana. Atau bisa juga dengan melihat para influencer-influencer. Mereka lagi senang pakai baju apa sih? Oh, kayak begini bagus ya, kayak begini oke ya gitu. Jadi kita pun sekarang juga bahan risetnya tuh nggak harus dari media, tetapi influencer, orang-orang yang non-influencer pun bisa menjadi inspirasi kita dalam kita membuat produk gitu. Oke. Mas, ini ada guru SMK jurusan Tata Busana di Jakarta, namanya Mbak Ingrid Parandi. Beliau nanya, menurut Mas Didit, apakah yang harus saya tekankan kepada anak-anak atau kemampuan apa yang harus saya bekali kepada anak-anak agar bisa menjadi SDM unggul di masyarakat? Wah, menarik nih. Oke, berarti kalau untuk SDM unggul adalah akan sangat baik kalau mereka mengenal mengenal budayanya ya. Makanya kemarin saya juga bikin satu buku namanya Kisah Kebaya. Jadi kalau nanti mungkin nanti bisa DM saya di Instagram, SMK-nya di mana. Nanti saya ada program membeli buku dan berbagi. Jadi nanti saya akan bagikan setiap SMK akan mendapatkan satu buku untuk kemudian bisa dijadikan referensi oleh para guru dan murid dalam mengenal budaya Indonesia. Ya, jadi yang perlu dikenalkan dari SMK Tata Busana di Indonesia itu sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa mengenal busana nasionalnya. Bagaimana mereka bisa berkarya dengan kain batik, dengan kain tenun gitu ya. Sehingga nanti mereka memiliki satu pandangan bahwa baju pestanya Indonesia ini seperti ini loh gitu. Baju modest fashionnya Indonesia tuh ternyata bukan apa ya istilahnya kita sudah ada loh bentuk baju modest fashion seperti baju kurung di Sumatera gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita kembangkan lewat budaya. Intinya adalah untuk anak-anak SMK mungkin bisa diajarkan bagaimana mengenali budaya, kebaya, baju kurung gitu, mendesain menggunakan kain batik, kain tenun seperti itu. Oke. 3 pertanyaan terakhir nih Mas dari Kak Christina Aristotle. Mas Didit, saya ada label ready to wear, konsepnya baju outfit untuk target market menengah ke atas. Saya pengen banget produksi massal, tapi terkendala di modal usaha. Gimana caranya supaya saya bisa mendapat dan meyakinkan investor? Oke, mau meyakinkan investor ya. Berarti kita harus bikin proposal. Proposalnya adalah bisnis proposal yang jelas. Kemudian bagaimana pengembangannya dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Itu biasanya kita sudah ada tuh bisnis modelnya, kemudian seperti apa, kemudian pengembangannya mau kayak gimana, terus perhitungan profit P&L-nya kayak gimana gitu. Karena untuk ke investor itu kalau bisa cari yang mereka nggak cuman invest ke kita, tetapi mereka memiliki satu selera ya dengan apa yang ingin kita kembangkan. Mereka juga kalau misalnya one day saya mau approach investor, Ikat mungkin akan approach orang yang memang mencintai budaya, yang memiliki visi sama dengan kita, sehingga akan lebih bersemangat lagi ya. Jadi kan yang kita tunggu bukan hanya uangnya, tetapi juga bagaimana mereka bisa menghargai dan mengapresiasi, bahkan juga ikut membantu untuk memberikan semangat dan akhirnya mengembangkan si brand ini bersama-sama gitu. Kemudian dari KUK Sejati, Mas, saya juga punya workshop produksi sendiri. Penjahit yang ada sekarang masih sistem bayar borongan, tidak ada ikatan kontrak kerja. Bagaimana sistem pembayaran yang ideal untuk para penjahit? Udah oke sih kalau nggak ada kontrak kerja, berarti memang kamu dibebaskan dari memberikan gaji bulanan. Berarti kalau misalnya bulan ini lagi nggak ada jualan atau jualannya nggak perform, berarti kamu bisa aman ya gitu ya untuk bisa tetap menjalankan usaha dan nggak ngutang gitu sama penjahit-penjahitnya gitu ya. Jadi kalau saya bilang sih terus aja kalau masih bisa sistem borongan, teruskan karena mungkin untuk zaman sekarang ini adalah hal yang paling baik ya. Jadi nanti kalau kamu punya dapat orderan banyak, kamu bisa memberikan penghasilan lebih ke orang-orang yang kerja sama dengan kamu. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada orderan, mereka juga nggak jadi menunggu dari kamu gitu ya. Jadi diberikan satu fleksibilitas lah untuk mengatur gitu. Oke. Pertanyaan terakhir
Dari Kak Ishwa, Mas kalau bisa sambung pertanyaan tadi, saya cenderung ingin mengembangkan brand sendiri. Otomatis saya akan memulai produksi dalam jumlah sedikit, misal 10 lembar baju. Persoalannya, biaya produksi menjadi besar dan otomatis harga jual juga jadi tinggi. Logika pasarnya sulit laku. Nah, bagaimana supaya bisa memproduksi sedikit dengan biaya produksi yang rendah agar harga jual bisa bersaing? Nah, berarti kamu mungkin memang harus mengumpulkan modal dulu ya, 1 atau 2 tahun ke depan ngumpulin modal hingga nanti punya modal yang cukup untuk bisa memproduksi yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau sekarang masih kuatnya 3 atau 5 atau 10 misalnya, ya udah nggak apa-apa di situ dulu gitu. Jadi kita ngumpulin uang dulu atau kalau misalnya memang bisnis prospeknya bagus banget, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk mencari partner atau investor yang mau membantu permodalan gitu. Oke, siap. Mas Didit, aduh luar biasa banget. Thank you banget loh Mas. Kita boleh ya foto-foto dulu Mas. Ayo boleh. Habis itu nanti kasih closing statement lah biar teman-teman di rumah lebih semangat. Yuk kita foto dulu yuk. Dong. Oke, teman-teman boleh ya buka kameranya bareng-bareng kita foto. Citra pakai topi. Sekarang baru kelihatan nih satu-satu. Ya. Ya dibuka Mbak Rina udah pusing kayaknya mukanya. Mbak Gifty lagi di mobil dengerinnya. Mbak Ilona make upan Mbak sambil dengerin nih, hebat juga nih. Hebat, ada Alif. Ayo kita foto bareng-bareng. Oke, udah ya. Oke, semuanya senyum, kasih senyum terbaik. Oke, 3, 2, 1, cheese. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke, siap. Terima kasih banyak. Mas Didit, boleh dong kasih closing statement dan kasih semangat buat teman-teman di rumah. Oke, closing statement-nya buat semua adalah terus semangat. Walaupun keadaan lagi tidak berkawan dengan kita, tetapi ingat apa yang terjadi pada kita itu cuma 10%. Sisanya adalah 90%-nya adalah bagaimana kita bisa merubah keadaan yang ada dengan passion kita, dengan semangat kita. Ya, kemudian di era keterbatasan ini banyak-banyak melakukan riset agar apa yang sudah kita buat tidak salah sasaran dan kita bisa menghemat, mengefisiensikan waktu, kemudian uang kita agar tetap bisa berjualan dan menghasilkan produk-produk yang kreatif. Terus semangat teman-teman. Oke, siap. Thank you Mas Didit. Semoga Mas Didit sehat, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Siap. Oke deh Mas, mari Mas sekali lagi thank you banget udah berpartisipasi di acara Next Level Program by Attention Indonesia. Bye Mas, thank you banget. Thank you. Thank you. Oke teman-teman, aku minta waktu 15 menit. Jadi karena aku mau ngejelasin sesuatu hal yang bisa ningkatin awareness produknya teman-teman atau bahkan bisa meningkatkan jasanya teman-teman. Jadi aku juga udah sempat ngobrol dengan minta endorsement dari Pak Helmi Yahya dan beliau senang sekali dan merasa berterima kasih udah menjadi diundang untuk dari bagian attention. Jadi kayak apa sih attention? Kenapa all tenant event connection? Apa hubungannya? Jadi mungkin aku sedikit share screen. Ini aku akan nggak cuma 15 menit. Aku nggak akan lama-lama. Jadi udah kelihatan ya. Ini di attention ini, jadi all tenant in event connection ini sebenarnya kita dari PT Mediator Kolaborasi Indonesia kita menciptakan sebuah ekosistem yang dimana bisa mudah berkolaborasi, berkooperate dan bisa berguna untuk society. Jadi problemnya adalah di saat kita para pelaku usaha fashion pengen ikut acara, biasanya mau ngikut acara kan selalu konvensional dengan kita nelponin IO-nya, Mas saya mau ikut dong, atau begitu pun sebaliknya IO mau ngajak si tenan baik fashion itu biasanya melalui call satu-satu, atau orang yang butuh fashion designer mereka nyarinya secara konvensional atau melalui kenalan satu sama lain. Dan problem ini yang nyata adanya, kita tidak bisa mendapatkan informasi secara mudah, kita tidak bisa mendapatkan review atau rating gitu ya. Nah, solusinya kita akan membuat sebuah marketplace for event ecosystem yang dimana di sini ada tenan, ada vendor juga. Nah, jadi
buat teman-teman yang merasa punya kebutuhan untuk meningkatkan awareness-nya dalam mengikuti bazar-bazar atau menggunakan research lebih mendalam dengan mengikuti bazar, ini dapat digunakan melalui marketplace event ekosistemnya kita. Jadi kita ada 3 customer segment, ada event, tenant, sama vendor. Event itu bisa bazar, bisa festival, bisa seminar, bisa lain-lain gitu. Dan tenant, F&B, fashion, dan lain-lainnya. Sedangkan vendor ada digital marketing, agency, dan lain-lain. Pokoknya ini akan menjadi marketplace. Mudahnya seperti ini. Tokopedia kan buat produk. Kalau kita ini adalah buat jasa, tapi khusus di ekosistem di event. Ataupun untuk kebutuhan tenan juga gitu. Nah, jadi nanti di homepage-nya bisa ngelihat jasanya, bisa ngelihat ada event apa aja, kemudian teman-teman harus sign up dulu, kurang lebih seperti ini. Bisa ngelihat profile orangnya, misalnya makeup artist, saya mau ngeliat makeup artist tuh, mau lihat ratingnya, number of use service-nya, service price-nya berapa, lokasinya di mana, ini teman-teman bisa ngelihat gitu. Jadi di sini ini kita masih prototype, jadi desainnya akan terus berubah sesuai dengan kebutuhan dan validasi. User backend-nya kita bisa ngelihat ada beberapa service, tenant, dan lain-lainnya. Kita bisa ngedit juga portofolio, misalkan kita sebagai tenant fashion, kita pengen ngejelasin kalau kita udah pernah ikut bazar market museum, misalkan kita udah pernah ikut bazar Ismaya, kita udah pernah ngikut apa, di sini bisa diperlihatkan. Atau kalau misalkan kita punya services, kita bisa memperlihatkan showcase-nya kita gitu. Nah, ini kurang lebih di backend seperti ini. Portofolio usernya nanti kita bisa ngelihat udah berapa banyak orang yang review, ngasih rating. Payment page-nya itu bisa, nanti kita bisa ngelihat payment page-nya, nanti payment method-nya itu bisa ada yang 50%. Let's say saya sebagai pengusaha fashion, saya pengen menggunakan jasa agency misalkan. Saya bisa 50% di awal, 50% di akhir, atau 25% di tengah, baru 50%, dan kita bisa hold fund dulu, kita amanin dananya. Dan sharing profit untuk melalui POS, payment system, itu 90% tenant, 10% event, ada yang 80%, 20 IO, ada yang 70-30. Nah, kita juga akan create community. Jadi di sini bisa saling berkolaborasi, bisa nge-share tentang sebuah informasi, bisa ngasih tahu tentang sesuatu, bisa ngasih tahu produk, bisa ngasih macam-macam gitu. Ini support standarnya ada FAQ dan lain-lain, dan ini akan kita berikan award dan punishment. Ini media channel kita, learning course kita akan ada beberapa macam lagi, graphic designer, modeling, dan lain-lainnya. Ini juga udah beberapa kita garap. Dan teman-teman yang ada di sini, kita akan berikan exclusive invitation buat teman-teman nanti untuk menjadi salah satu user di Attention. Nanti kita akan kasih badge khusus. Dan di sini kami minta bantuan teman-teman untuk nge-fill surveinya, untuk kita melakukan research juga di www.attention.id. Di situ di paling bawahnya ada form, mohon bantuan untuk diisi. Jadi di sini kita juga lagi berusaha banget untuk bisa membuat sebuah sistem yang terbaik lah buat event ekosistem. Jadi dengan dukungan teman-teman, dengan supportnya teman-teman, dengan surveinya teman-teman, kami mohon, kami berharap itu dapat membantu pengembangan sistem kita gitu. Jadi kayak kemarin juga kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Helmi Yahya. Pak Helmi juga udah siap untuk mendukung. Kita juga udah ngobrol ke beberapa user-user lainnya, calon-calon user, dan kami berharap teman-teman yang ada di sini bisa menjadi salah satu exclusive user yang mendapatkan badge exclusive invitation di dalam platform kita. Kita rencana sih sebenarnya di akhir bulan tahun ini atau di awal tahun depan itu kita udah grand launching. Jadi sambilnya berjalan, kita akan membuat kelas-kelas yang dapat meningkatkan sumber daya manusianya, dengan kita juga mengundang para pembicara hebat untuk bisa, ya selain meningkatkan kualitas juga bisa saling berkolaborasi di grup WhatsApp. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kami berharap juga bisa diisi surveinya, dan semoga kedepannya kita bisa bertemu, bisa
saling berkolaborasi, bisa saling support satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Saya Rizky Hawadi beserta tim Attention Indonesia Next Level Program ingin mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Attention. 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 All tenant and event connection. Attention. 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 Attention.